Maaf tadi yang sebelumnya mau luring, jadinya daring ya. Karena biasalah dadaan. Eh, kita melanjutkan. Ini udah masuk semua belum sih Dan? Tadi sih saya udah bilang suruh masuk, cuma belum semuanya. Ada yang ini Pak, satu device dua orang. Oh ini lagi di kampus berarti. Oh, nggak tahu. Kalau saya mah di rumah Pak. Oh alah, oke. Sebentar. Saya terakhir kemarin latihan soal ya kalau nggak salah ya. Duh, suara apa tuh? Terakhir itu materinya apa ya? Masih ingat nggak? Proyeksi garis kan sudah, ya kan? Kemudian proyeksi titik juga sudah. Kalau dari Nah, RPS sih harusnya sekarang bahas proyeksi garis yang terletak pada bidang dan proyeksi titik yang terletak pada bidang. Kalau RPS. oh ya. Tapi sebelum itu harus eh, tahu tentang ini dulu. Proyeksi bidang kan belum ya kemarin ya. Oh iya, itu belum sempat kebahas Pak. Benar. Bentar ya, saya carikan dulu. Kalau kita lihat dari urutannya, proyeksi bidang datar sekarang harusnya. Oh, tapi latihan soal dulu sebelum itu. Nah, sudah terlihat semua belum? Sudah, Pak. Sudah Pak, sudah. Saya share-nya harusnya share itu ya. Screen aja ya. Oke, keseluruhan screen nih saya share. Baik, ini ada satu contoh. Jadi ada kubus ABCD EFGH yang memiliki panjang rusuk 4 cm dan terletak di atas bidang H. Jika titik A-nya 0,0,0 dan titik B-nya itu 0,4,0, lukislah proyeksi kubus tersebut terhadap bidang-bidang proyeksi. Nah, di sini saya masih
menampilkan gambar dalam ruangnya dulu ya. Nah, untuk mempermudah saja nih sebenarnya. Nah, nanti kalau menjawab soal, kalian nggak perlu gambar ini, langsung ke jawaban yang bentuk proyeksinya saja, gitu ya. Nah, pakai GeoGebra nanti gambarnya biar mudah. Oke, ini hanya ilustrasi dalam ruang. Jadi kalau kalian nanti kesulitan dalam menjawab, bikin dulu bangun ruangnya gitu untuk mempermudah. Tapi kalau enggak ya langsung boleh. Oke, ini ilustrasinya dulu. Tadi titik A-nya itu di 0,0, ya kan? 0,0,0 di sini titik A-nya nih. Nah, kemudian titik B-nya X-nya 0, Y-nya 4, kemudian Z-nya 0. Nah, ini kebalik ya. Harusnya B-nya di sini B-nya. B-nya di bawah sini. B ini harusnya B nih. Kan Y yang 4 ya. Nah, ini mungkin biar tidak ngubah gambar, ini saya ganti dengan titik apa itu yang B, sorry. Ini saya ganti nih koordinatnya. Ini 4, ini 0 gitu ya. Ini 0. 4,0,0. Biar tidak berubah. Nah, ingat penamaan ini juga penting ya. Penamaan ini juga penting. Karena penamaan ini nanti dia memperhatikan urutan. Jadi kalau ngomong A, B, C, D, berarti dari A sebelahnya pasti B. Itu ya. Sebelahnya pasti B. Nah, kalau seandainya diketahui titik A-nya 000, titik C-nya 4, titik C-nya misalnya 440. Nah, berarti C itu merupakan diagonal sisinya. Nah, hati-hati di situ ya. Diagonal sisi, kalian nyari titik B-nya berarti. Gitu. Oke, sampai di sini. Ada yang tanyakan tentang gambarnya? Jadi cukup diketahui saat panjang satu rusuk ini udah langsung bisa dilukis bangunnya. Kenapa? Karena panjang rusuknya 4. Ini kan 4 ya. Di sini 4. Ya kan? Di sini 4. Kalau pakai GeoGebra kan gampang. Panjang 4 kan langsung diketahui. Tingginya juga 4. Oke, nah sekarang cara melukisnya. Eh, Kalau lihat gambar ini bisa langsung ya, tapi saya akan menunjukkan cara melukisnya menggunakan GeoGebra dulu. Oke. Kalian jangan melihat angka negatif ini ya, karena negatif itu kan nggak ada nanti di sini. Adanya kan positif semua, ya. Nah, pertama titik A-nya kita tulis, kita tambahkan titik pakai tools point, kemudian tambahkan klik ke 0,0 gitu ya. Ini titik A. Kemudian titik B-nya tadi berapa? 400, berarti X-nya 4, Y, Z-nya 0, berarti di sini titiknya. Ya. Nah, supaya dia tidak bergerak-gerak, ini kan bisa bergerak-gerak nih. Nah, kita lock dulu aja, klik kanan, kemudian mana? Coba pilih objek propertiesnya. Nggak ada pilihan itu ya. Pilihan apa namanya? Nah, fix object gitu ya. Nah, kalau pilih fix object, dia nggak akan gerak-gerak nih. Nah, kalau nggak sengaja kegeser, dia nggak akan kegeser. Ya, oke. Ini kita kasih nama dulu. Titik A, karena A-nya terletak pada bidang H, maka ini juga pasti sama dengan A1.
Ya. Ini juga pasti sama dengan B1. Kelihatan nggak gambarnya? Kurang besar? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Yang namanya kubus tadi kan letaknya alasnya pada bidang H. Berarti bidang H-nya yang ini yang yang di sini ya, yang di sini nih bidang H-nya, ya kan? Nah, kita gambar yang proyeksi di bidang H dulu. Bidang H dulu kita gambar. Setelah A1 pasti ada B1. Setelah B1 pasti ada C1, ya kan? Di mana C1? Kan tadi kubusnya kan A, B, C, D. Berarti setelah B, C itu setelah B. Berarti kalau kalau saya coret-coret harusnya seperti ini, gitu kan? Ya, kemudian di sini, gitu ya. Nah, harusnya kan seperti itu. Nah, sekarang kita coba lukis. Setelah B1, kemudian anggap aja ini angkanya kita hilangkan saja, kita sembunyikan ya. Nah, ini udah 4. Dari B1 tegak lurus, kemudian pakai lingkaran yang radiusnya ditentukan gitu kan. Titik potongnya itu dengan cara yang sama ini juga pasti. Titik potongnya ini ya. Ya kan? Baru kita sembunyikan. Nah, kita kasih nama dulu ini C1 dan ini D1. Nah, pertanyaan saya, kenapa sih kok nggak langsung aja sih C1? Kan gampang koordinatnya 4,4 gitu kan? D1 juga koordinatnya gampang tuh 0,4,0 ya kan? Kenapa nggak langsung? Nah, ini penyebabnya. Nih, misalnya nih, ini contoh. Saya buka new window dulu. Nih, kalau seandainya tidak pakai cara yang tadi, nah, saya akan cek. Ini titik A-nya di sini. Ya kan? Ini langsung nih titik B-nya, B1. C1 di sini, D1. Nah, kemudian kita gambar perseginya. Nah, sekilas memang benar. Nah, tapi kalau digeser, tuh, ya, tuh, atau ini mungkin digeser, tuh, dia nggak akan jadi persegi. Harusnya kan tetap bentuknya. Nah, coba yang tadi, kalau saya geser, eh, B-nya B-nya jangan di lock dulu ya. Ini nggak di lock juga nggak apa-apa sebenarnya. Misalnya saya buat ini, ini. Kalau saya geser, oh bentuknya tetap tetap tegak lurus di bawahnya gitu ya. Tetap tegak lurus. Ini nggak akan berubah tegak lurusnya. Paham ya? Ada pertanyaan, apakah hanya pakai cara ini? Nggak harus. Bisa juga kalian menggunakan fitur yang namanya regular polygon. Tapi harus tahu dulu bayangannya ya. B1 di mana, C1 di mana, baru pakai regular polygon bisa. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Penentukan A1, B1, C1, D1. Nah, ini baru alas. Kemudian kalau kita lihat, kalau alas kan lihatnya dari atas ya.
Kan hanya di bawah, kita ngeliatnya dari atas. Secara otomatis, A1 itu sama dengan titik apa A1? Kan A, B, C, D, E, F, G, H. A1 sama dengan apa? E1. Ya, A1 sama dengan A1 sama dengan E1. Paham nggak ini maksud saya? Karena di atas ya Pak. Yang E yang atas. Betul, iya, karena di atas. Iya, karena dia posisinya di atas. Ngelihatnya dari atas. Nah, kalau kalian lihat gambar ini kan, nah lihat gambar ini kan, coba kalian lihat. Titik A sama E kan kalau kita ngelihatnya ke atas kan sudut pandangnya dari sini memandangnya dari atas. Ya, maka A sama E pasti bertumpuk ngelihatnya. Ya, A sama E pasti bertumpuk. Nah, begitu pula untuk B bertumpuk dengan F, C bertumpuk dengan G, D bertumpuk dengan H. Nah, bisa kita tambahkan. Ini saya hapus dulu. Titik B-nya, B-nya itu B1 sama dengan F1. E1 sama dengan EFG. G1. EFGH. Nah, D1 sama dengan H1. Kok gini? Sudah kelihatan ya? A, B, C, D itu sudah ada semua nih titik sudutnya. Nah, berarti proyeksi pada bidang H sudah semua. Ya. Tahunya dari mana? Tahunya ini dari ke-8 titik sudah kita lukis. A, B, C, D, E, F, G, H. Indeks 1. Saya kasih warnanya biru. Ya. Nah, sekarang kita ngelihatnya dari depan. Dalam kurung menghadap bidang V. Atau saya akan melukis proyeksi terhadap bidang V. Nah, kalau kita lihat pada gambar kubusnya sendiri, seperti ini ya. Tuh. Berarti yang nempel pada bidang V, bidang apa? Ada yang tahu yang nempel pada bidang V? Bidang apa? Yang EFBA bukan Pak? Bidang apa? EF? EFBA. Ya, betul. EFBA. Jadi, E, F, B, A. Nah, ini yang nempel pada bidang V. Jadi, itu bentuknya pasti berbentuk persegi ya. Ya kan? Kan nyambung nih. AB tetap ada AB tadi. Ya kan? Nah, sekarang kita gambar. AB sudah ada. Nah, tinggal menggambar dengan cara menggunakan cara tadi juga bisa. Karena ini bentuknya persegi ya. Ini tegak lurus. Ini. Nah, terus pakai lingkaran dan seterusnya. Apakah ada cara lain? Ada, karena dia bentuknya persegi. Nah, ini saya gunakan cara lain, biar kalian punya banyak cara gitu ya. Nah, tadi kan cara pertama pakai garis-garis lurus. Cara lain bisa. GeoGebra menyediakan fitur ini, regular polygon. Ya, kalian klik titik A, titik B. Nah, dia minta berapa sisi segi beraturannya, segi banyak polinomnya gitu ya. Segi banyak yang beraturan ya, 4. Nah, klik 4. Nah, langsung dia terbentuk. Tinggal namanya saja. Tadi kan ini tadi apa yang nempel? AB ABFE ya, ABFE. AB
FE. Nah, ini harusnya F. Ini harusnya F. F2 berarti. Kemudian ABFE. Nah, ini E2. Lalu A2-nya mana A2? A2. A2 di mana A2? Ada yang tahu? Ini gambarnya. A2 di mana? Kan F2, E2 sudah. Nah, A2, B2 belum. Kan tadi ABFE. Karena di bidang V ya ditambahi indeks 2. Ya, di mana A2? Nah, A2 di sini. Nah, A1, E1, A2 itu satu titik letaknya. Ya. B2 juga sama, di situ juga B2. Sampai di sini ada yang ditanyakan, ada yang kurang nih. Iya, ada yang kurang jelas kan A B C D E F G H. Karena di proyeksi kedua berarti ada A2, B2, C2, D2, E2, F2 dan seterusnya. Nah, ini A2, B2 sudah ada. A2, B2, C2. C2 di mana C2? C2 Bapak maaf mau nanya tadi A2 itu kok bisa sampai dengan A1 ya Pak? iya sama. Nah, coba dilihat di gambar sini. Ini. Ini saya hapus dulu ya yang nggak kepake ya. Biar nggak bingung. Titik A-nya kan di situ. Titik A-nya kan di bawah situ ya. Di koordinat 0,0,0 kan. Kalau titik A itu nempel pada titik A itu kan nempel pada bidang V juga kan. Ya Iya Pak. otomatis kan ini juga A2. Iya kan? Oh iya Pak. Ya. Ini juga jadi B2. Nah, C2 yang mana C2? A2, B2, C2 mana C2? C2, nah C2 di sini. Segaris juga Pak. Iya, betul. D2 juga sama di sini. Ya kan? Oh, bisa jadi banyak. H2 yang mana H2? Ini kan E2 tadi. Ini F2. E2 sudah di situ udah ketemu. H2 yang mana H2? Ini H2. Kan ngelihatnya sekarang dari depan, sudut pandang kita. Ngelihatnya dari ke arah sana ngelihatnya ya. Ke arah sana ngelihatnya. Ya kan? H2, F2 sama dengan G2. Ini ya. Ada yang tanyakan nggak nih kira-kira? Ada ya? Oke. Ada yang tanyakan? Nah, sekarang kita balik ke GeoGebra-nya. Nah, berarti di sini selain E2 juga sama dengan H2 tadi. Kemudian yang F2 sama dengan G2. Sudah selesai untuk proyeksi pertama dan kedua. Ya. Nah, sekarang kita melihatnya dari kanan ke kiri sekarang untuk mencari proyeksi yang D. Proyeksi bidang D di sini. Proyeksi ketiga.
proyeksi ketiga kita carinya di situ. Nah, kalau di dalam apa namanya? Di dalam bangun ruang ini hapus dulu biar gak membingungkan. Berarti ngelihatnya dari kanan ke kiri gitu. Ya, dari kanan ke kiri ngelihatnya. Nah, otomatis yang berhimpit dengan bidang D yang mana? Berhimpit bidang D. Bangun apa? Persegi yang mana? Yang ADHE, Pak. ADHE, betul. Berarti kita langsung lukis dulu yang nempel itu A3, D3, H3, dan E3. ADHE. E-nya sudah ada. Pakai cara yang ini aja biar gampang. Karena kebetulan persegi ya. Kalau bukan persegi ya nggak bisa. Nah, ADHE. D-nya itu ke sini ya. Nah, itu kita namakan D3 sekarang. D3 ADHE. Ini H3. ADHE. Nah, E-nya tetap di sini E-nya ya. Nah, ini sama dengan E3 berarti. E3. Ini sama dengan A3. Sebentar, ada yang kurang ya? Yang proyeksi keduanya kan masih belum semua itu. A, B, C, D. Oh, D2-nya belum. Di sini D2 nih. Nah, kurang. Ini juga C2. Sekarang yang ketiga. Ini berarti A3. Oh, banyak ya titiknya ya. A3. Kemudian di sini itu, sorry, di atasnya itu ini juga belum nih. Oh, sudah. Apa tadi? ADHE. E3. Ah, sudah. Sudah semua. ADHE. ADHE. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Pak, untuk G3-nya apa enggak ada, Pak? Enggak di H3. G3-nya ada nggak? G3-nya? Ada dong. G3-nya di mana? Di bawah? Iya, betul. Di H3. Sebentar. E, F, G. G-nya kan bukan di H3, di D. Oh iya, betul. Di H3 ya. G3. Paham nggak nih maksudnya? Nah, kalau bingung kita lihat di sini di gambarnya. Tuh. Kalau lihat dari kanan ke kiri kan G-nya kan numpuknya ke H. Ya, ini kan kalau dari kanan ke kiri kan numpuknya ke H sini. Nah, maka G3 H3 berhimpit. F juga sama nih. F3 jatuhnya ke E3. Akan berhimpit. Ya. Berarti G3 H3 F3 E3. G3 H3 terus E3 F3. F3 mana tiga ini?
F3. Ada pertanyaan nggak sampai di sini kira-kira? Kalau D3 berhimpit dengan apa D3? D3 berhimpit dengan apa? C3, Pak. Dengan C3. C3, betul. C3. Nah, nanti dalam melukis ini sama kayak bangun ruang ya. Kalau yang letaknya di belakang, nah kalau kita sudut pandang, kalau kita melihat terhadap bidang H yang letaknya di belakang, itu digambar garis putus-putus. Tapi kalau ini nggak ada putus-putus kalau ini. Kenapa nggak ada? Ya karena sudut pandangnya akan tertimpa dengan garis yang di depannya. Nah, jadi nggak mungkin ada yang putus-putus. Ya. Nah, nanti kalau kalian menggambar, kadang ada yang bertanya, Pak, titiknya apakah harus tulis semua titik-titik proyeksinya, gitu ya? Tidak harus, tidak harus ditulis semua. Misalnya kalian pada saat melukis proyeksi pertama menulisnya hanya A1, B1, C1, D1, gitu ya. Kemudian E1, F1, G1, H1 itu masih lengkap boleh. Nah, pada saat melukis proyeksi kedua, nah mungkin udah agak bingung. Kalian cukup menulis yang apa namanya ya? Misalnya hanya melukis yang A, B, FE misalnya, ya boleh silakan. Titiknya di situ, asal gambarnya benar ya, gambarnya. Jadi nggak usah bukan nggak dilukis ya, ditulis namanya. Nah, kadang-kala kan namanya kan bisa kepanjang banget tuh. Nah, jadi nanti saya lihat gambarnya udah benar apa belum. Gitu. Nah, tapi kalau lengkap ya lebih bagus lagi. Gitu. Nih sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Nah nanti kita coba kalau kalau kubusnya miring bagaimana ya? Kubusnya miring ya. Gitu. Kalau kubusnya miring gimana? Silakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk gambar yang ini. Nah, jadi nanti kalau melukis, ini kan sudah bangun ruang ya, nanti kan ada prisma, ada limas. Nah, yang penting kalau ingin kalian memproyeksi ke bidang H, berarti ngelihatnya dari atas ke bawah. Ya, ke H-nya seperti apa. Kalau ingin memproyeksikan dari ke bidang proyeksi kedua atau bidang V, berarti ngelihatnya ke depan. Kalau ingin melihatnya, kalau ingin memproyeksikan ke bidang ketiga atau bidang D, berarti melihatnya dari kanan ke kiri. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Oh ya, ini putus-putusnya jangan lupa ya, tadi ketinggalan. Nah, ini putus-putusnya jangan lupa. Artinya dia terhubung. Oke. Nah, ini 5 sekarang. Kalau 5 sudah tidak pakai bangun ruang saya. Jadi langsung soal seperti ini, langsung dilukis. Coba kita pahami ya.
diketahui limas TABCD. Nah, kalian bayangkan dulu nih limasnya. Alasnya bentuknya persegi. Berarti alasnya persegi, tingginya T, titik puncaknya T. Kemudian tingginya, panjangnya 5 cm. Nah, kalau di soal itu sudah ada kata-kata tinggi 5 cm, berarti jarak dari alas ke titik puncak itu 5 cm. Kalau alasnya terletak pada bidang H, nah maka jarak antara bidang H ke titik T itu 5 cm. Nah, kalau dilukis berarti dari sumbu X ya. Bidang H-nya kan di sumbu X. Berarti dari sumbu X ke titik T itu 5 cm. Bisa dibayangkan kan? Nah, kemudian diketahui lagi titik A-nya 202, titik B-nya 300. Maka lukislah proyeksi limas tersebut terhadap bidang-bidang proyeksi. Ya. Nah, kita coba sekarang. Ini saya hapus dulu ya. Ya akan hilang semua. Sebentar. Tadi titik A-nya berapa ya? Titik A-nya itu 020, berarti di Y. Nah, di sini 2 nih. Saya pakai koordinat kelihatan 2. Kemudian titik satunya 300, titik B. Berarti sumbu X 1, 2, 3. Saya kasih nama dulu ini. Ini tadi titik A, karena di bidang H, saya nulisnya A1. Ya. Ini bidang H, saya nulisnya B1. Kemudian karena bangun ini merupakan limas, limasnya itu tadi T, A, B, C, D. Nah, ABCD-nya itu pada alas dan berbentuk persegi. Nah, maka kita harus membuat sebuah persegi di alas ini, ya kan? Nah, kita pakai regular poligon. Arahnya jangan salah arahnya. Kalau arahnya salah seperti ini, nah dia perseginya akan ke atas. Kebalik. Saya mau ngasih contoh salah, malah ngasih contoh benar. Nah, kalau gambar perseginya kayak gini, dia perseginya akan ke atas. Nah, ini salah gambarnya. Ya, berarti masa dia akan nembus ke bidang proyeksi yang atas. Nah, sini gambarnya. Oke. Berarti ABCD A1 B1
Nah, di sini harusnya C1. C1. Di sini harusnya D1. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Nah, ini contoh yang miring ya, yang miring, alasnya miring. Maksud maksud saya miring itu dia nggak searah dengan sumbu-sumbu koordinat. Kalau yang contoh tadi kan perseginya kan searah. Kalau ini contoh yang tidak searah. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Kemudian T1 di mana kira-kira? Kan totalnya ada 5 titik ya. T, A, B, C, D. Nah, nyari T1 sekarang. Tadi kan 5 setengah. T1-nya jatuhnya di mana? Ada yang tahu? T1 jatuhnya di mana? Kan Di lihat 5 itu dari atas berarti. Melihat ke bawah kita. Dari atas ke bawah. T1 ya jatuhnya di tengah-tengah. Di tengah. Ya, di tengah. Tinggal hubungkan aja di sini pakai diagonal. Diagonal gitu ya. Kemudian pakai kemudian pakai titik intersect, titik potong. Ini adalah T1. Sudah lengkap. T, A, B, C, D yang pertama semua sudah ada. Nah, pertanyaannya apakah ada yang putus-putus kalau lihat dari atas? Ada yang ketutup nggak sama bidang? Nggak ada ya. Semuanya kan kelihatan tuh rusuk-rusuknya. Ya kan? Nah, sekarang kita akan melukis yang namanya titik proyeksi kedua sekarang. A2, B2, C2, D2, kemudian T2. Caranya bagaimana caranya? Masih ingat caranya? Kalau dari A1 itu kan terhubung langsung kan? Kita gambar tegak lurus. A1 ke sana. B1 sudah enggak kan letak di situ ya. C1 tegak lurus ke sini. Kemudian D1 tegak lurus sumbu X. T1 tegak lurus sumbu X. Nah, kemudian kita tentukan titik potongnya di sini. Nah, di sini, sini, dan di sini. Oke, ya, tegak lurus. Kita sembunyikan dulu garis-garisnya. Kemudian kita hubungkan lagi pakai segmen garis, tapi yang putus-putus. Ini D tadi ke atas, ya. Jangan salah ya. Kan titik A, B, C, D kan terletak pada alas, ya kan? A, B, C, D kan. Karena terletak pada alas, pasti titik A, 2, B2, C2, D2, proyeksinya jatuh pada sumbu X. Dan kata lain di sini A2. Ya. Ini A2. Kemudian yang ini D2. Kemudian di sini C2. B2 yang mana B2? Ah, B2 yang ini. Kan sama. Berarti B1 sama dengan B2.
Nah, lalu T2-nya mana T2-nya? Nah, T2 itu kan jaraknya 5 cm ya. Tadi kan 5 cm tinggi 5 cm-nya itu dari sumbu di sini nih, dari titik ini. Ya, dari titik ini nih. 5 cm-nya berarti kita pakai lingkaran. Pakai lingkaran, lingkarannya pilih yang ini ya, titik pusat dan radius. Nah, kita klik titik pusatnya, radiusnya 5. Kemudian pakai garis. Yang tadi sebenarnya sudah di hidden ya. Tapi nggak apa-apa, bikin lagi aja baru. Nah, ketemunya di situ. Oke. Nah, kita sembunyikan sekarang. Nah, inilah yang namanya T2. Ya, T2. T2 kan TA kan dihubungkan ada rusuknya ya. Berarti T2 A2 juga pasti ada rusuk. Nah, kita gambar rusuknya, jangan hanya kosongan gini. Ini kan pasti ada rusuk yang menghubungkan. Kalau ada rusuk TA pasti ada T2 A2. TD juga sama. TB juga sama. TC juga sama. Nah, di antara keempat rusuk ini pasti ada yang letaknya di dalam. Ya, yang mana yang letaknya di dalam? Nah, TB lah yang letaknya di dalam. Ini. Berarti kalau letaknya di dalam, di lukisnya, diklik dulu garisnya, kemudian pilih yang putus-putus. Nah, seperti ini kira-kira gambar. Taunya dari mana? Gampang, taunya nih dari persegi aja nih. Dari persegi A, udah ada D, udah ada C, ada B gitu kan. Nah, kalau kalian melihatnya ke D kan berarti melihatnya ke arah sana kan? Ya. Nah, ke arah sana ngelihatnya. Yang kalau ke arah sana ngelihatnya kan yang di dalam kan titik B-nya kan. Nah, berarti BT itu putus-putus. Ya. Nah, nanti kalau ngelihatnya ke kanan ke kiri seperti ini, mana yang di dalam? Yang di dalam yang A-nya. Ya, yang A-nya. Itu untuk yang ketiga nanti, proyeksi ketiga. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Biasanya eh, satu pertemuan melukis dua gambar aja itu sudah kurang-kurang biasanya ya. Waktunya masih kurang gitu. Iya Pak, bener. Ini kan belum praktek kalian. Ini baru melihat saya demonstrasi dulu kan. Nah, nanti ada soal kalian bikin. Karena satu kali gambar saja, kalau untuk latihan itu ya mungkin butuh waktu paling cepat itu 30 menit paling cepat. Itu pun kalau sudah lancar menggunakan fitur-fitur yang ada di GeoGebra. Karena kan di GeoGebra itu kadang-kala untuk membuat misalnya garis tegak lurus atau membuat persegi dan lain sebagainya, tidak hanya satu cara yang bisa digunakan, bisa jadi beberapa cara. Oke, sampai di sini dulu, ada yang ditanyakan nggak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita akan melukis proyeksi yang ketiga. Yang ketiga. Nah, berarti saya akan melukis A3, B3, C3, dan D3 dulu. Ya, D3 dulu. T-nya nanti belakangan. Sekarang eh, titik A3. A3 di mana A3 sekarang? Ada yang tahu? Atau titik A-nya di mana titik A yang aslinya? Titik A aslinya kan yang biru ini. Iya,
Kan tadi sama dengan titik A itu ya kan. Berarti A3-nya ya letaknya tetap di situ juga sama. Nah, kita pakai lingkaran. Lingkaran. Nah, titik potongnya di sini. Nah, ini namanya A3. Ada yang tanyakan melukis A3? Nah, tidak ada. Oke, bagus. Satu-satu ya bikinnya ya. Sebenarnya bisa dulu bikin maksudnya tentukan dulu titik-titiknya A3, B3, C3, D3, baru nanti gambar-gambar garis proyeksinya. Nah, kalau saya enggak, satu-satu dulu, langsung ini. Itu A3. Sekarang B3, mana B3? B3, ada yang tahu B3? Kan titik B-nya itu terletak pada sumbu X. Ya, maka B3-nya pasti jatuhnya ya pada titik pusat 0,0,0. Nah, di sini B3 sama dengan A2, dari A2 sama dengan B3. Ya, AB sudah. C3 sekarang. Nah, C3-nya pas kebetulan di tengah-tengah tuh. Nih, C C1 sama dengan C kan tadi. Pakai tegak lurus. C3 sama D juga sama posisinya seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita tentukan titik potongnya. Titik potongnya, ya kan? Kemudian kita kasih nama. Kasih namanya nanti ya. Pakai lingkaran dulu karena namanya di situ. Kita kasih nama. Ini itu tadi berasal dari C, berarti C3. Ini D3. Ini sebenarnya melukis titik-titik proyeksi titik-titik ya. Gampang sebenarnya. Nah, sembunyikan. 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 Kita dapat garis proyeksinya dulu. Di C1 ke sini. D1 ke sini. Terus busur. Udah nih, A, B, C, D yang ketiga sudah. Nah, sekarang kita akan menentukan titik T-nya. Kan sudah ada T1, T2 kan juga sudah ada. Gampang ini. Nah, dari T2 ke sumbu Z, ya kan? Nah, nanti ke sini. Nah, T1 ke sumbu Y, titik potongnya. Kemudian pakai lingkaran. Kemudian pakai titik potong lagi. Tegak lurus. Ketemu T3 di sini. T3. Sembunyikan dulu. Sembunyikan dulu. Sembunyikan dulu. Sembunyikan dulu. Nah, biar lebih bagus, T1 hubungan ke sini. Nanti pakai busur ya.
Ini, ini. Ngapain kok juga situ? Oh, sorry. Ini ya, circular arc-nya belum. Nah, sudah jadi T3 di situ. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Ada yang ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Pak, mau tanya, tadi yang di titik buat proyeksi C3 itu Mm-mm. buat proyeksinya dari lingkaran dengan titik tengah C1 ya? Apa yang mana, Pak? Dari gini dulu, dari titik C dulu. Ya, titik C. Titik C itu letaknya di mana? Di C1, Pak. Ya, di C1 atau di bidang H. Benar nggak? Iya, Pak. Oke. Kalau titik C sama dengan C1 atau C itu terletak di bidang H, kemudian C itu saya proyeksikan ke bidang D, maka jatuhnya pada sumbu X. Benar nggak? Iya, Pak. C2 jatuhnya pada sumbu X. Nah, kalau saya proyeksikan ke bidang D, maka jatuhnya pada sumbu Y. Bener nggak? Pada sumbu Y. Iya, Pak. Nah, otomatis ini itu yang saling kari ungu ini, kelihatan nggak? Itu harusnya C3 kan? Iya, Nah, karena kalau di sumbu Y yang bawah kan nggak ditulis, tulisnya kan di samping yang ini ya. Berarti pakai lingkaran. Pusatnya yang titik pusat 0,0 pakai lingkaran, ketemunya C3-nya di sini. Ya. oh iya, Pak. Paham. Makasih, Oke. Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain silakan. Nah, karena sudah ketemu A3, B3, C3, D3, kita sekarang akan melukis segmen garisnya yang menghubungkan TA, TB, TC, TD. Ini adalah proyeksi 5S-nya. Sekarang pertanyaannya, apakah ada yang digambar putus-putus? Garis antara T3A3, T3B3, T3C3, T3D3. Nah, kita lihat. Melihatnya kan dari samping kanan ke kiri kan ya. Berarti ngelihatnya dari sini. Nah, kita lihat mana yang letaknya di dalam. Yang letaknya di dalam mana. Jadi kalian kayak melihat dari balik kiri gitu ya, balik kiri. Nah, lihat letaknya di dalam mana. Oh, titik A, ya. Ya kan? Iya, Pak. Titik A berarti TA-nya harus digambar putus-putus. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Ada yang mau tanyakan? Tidak ada.
Ini mungkin di buku modul kan ada langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah per itu kayaknya deh per. Oh, ini beda gambar. Nah, kalian coba yang nomor 12 dulu deh. 12. Kubus A-nya 400, berarti terletak di sumbu X, angka 4. Kemudian B-nya 040. 040 di Y ya. Y. Hampir sama kayak tadi tuh. Nah, hanya saja, nah ini membedakan nih. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ingat, sebutan A, B, C, D, titik E, F, G, H itu artinya alasnya E, F, G, H ya. Atasnya A, B, C, D. Di depan bidang V yang alasnya pada bidang H. Oke, gampang ini. Kayaknya 12 gampang lah. Enggak, ini miring ya. Nomor 12 dulu aja dicoba. 12. Silakan. Ini ada putus-putusnya nih kayaknya nih garisnya nih. Nomor 12. Coba ya. Siapa yang mau mencoba? Langsung gambar, langsung share screen. Ada yang mau mencoba langsung di laptop atau komputer masing-masing? Sekalian share screen ya, biar kelihatan prosesnya. Silakan. Zidan, mau nyoba Zidan? Yang lain dulu deh, Pak. Lain. Ayo yang lain siapa? Nyoba yang lain. Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Siapa yang mau mencoba? Tadi yang halaman berapa, Pak? Itu ada di halaman 2. Kalau halaman PDF-nya 35. 35. Halaman PDF-nya ya. Oh, oke. Yang nomor? Nomor 12. Oke.
Silakan yang mau mencoba. Titik A-nya 400, B-nya 040, ya kan? Panjang AB-nya berapa jadi itu? Ada yang tahu? Panjang apa? AB. Panjang AB. Mm-mm. Panjang AB. Harusnya sih akar 32 ya. Iya, berapa ya? 4 akar 2 kan? Ya, benar. Ya. Tapi kan nggak perlu dihitung, saya cuma tanya aja. Hanya perlu dilukis ya, kalau ini. Ya, Silakan. Sampai jam berapa jiran kita? 16.40 sih kalau jadwalnya mah. Oh iya, nggak takutnya kelewatan waktunya. Oh, Belum ya? aman, Pak. Masih 15 menit lagi. Nah, tadi titik A-nya berapa? 400 ya? Ya, 400. Satu, dua, tiga, empat. Titik B-nya 4040. Satu, dua, tiga, empat. Kasih nama dulu. Ini namanya tadi titik A. Karena pada bidang H pasti sama dengan A1. Saya kasih A gitu biar biar nanti titik A-nya yang mana? Ini titik B berarti sama dengan B1.
biasanya nggak saya tulis A, B-nya gitu ya, langsung A1, B1. Nah, sekarang saya coba tulis. Kan berupa persegi, ya kan? Kan bilangnya apa? Kubus ya, kalau nggak salah ya. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, alasnya di mana alasnya? Oh, kebalik ya. Harusnya kan E, F, G, H-nya di atas ya. Ya, harusnya AB-nya itu di atas harusnya ya. Tapi ini saya kebalik. Ya, berarti gini aja, namanya aja saya ganti ini. Ya, namanya saya ganti dengan E, F, G, H, A, B, C, D. Ubah yang digambar. Seharusnya diketahuinya itu, maksud saya dari soal itu yang diketahui itu harusnya titik E dan titik F harusnya ya. E dan F, tapi ya nggak apa-apa, sama aja sebenarnya. Oke, kembali lagi ke sini. Kan maunya dia persegi, ya berarti pakai regular polygon. 4, salah, benar. Ya. A, B, C-nya di sini. C. Berarti ini C sama dengan C1. Apakah boleh hanya tulis C1 saja? Boleh. Malah sebenarnya A, B, C, D-nya nggak usah ditulis. Cukup tulis A1, B1, C1, D1. Ini tujuan saya supaya kalian bisa bayangkan, oh ternyata titik A, B, C, D-nya ya di situ juga. Gitu. Ya, tadinya ini kan kubus ya. Berarti A itu kalau diproyeksikan ke bidang H, maka yang bagian atas itu EFGH-nya itu pasti akan berhimpit ya. Kayak tadi ya, ya kan? Maka A akan berhimpit dengan E1. B dengan F. Berarti F1. C dengan EFG. Berarti G1. Kemudian D dengan H, EFGH. Sudah selesai semua untuk proyeksi yang pertama. Ya kan? Proyeksi pertama udah. Nah, sekarang proyeksi kedua. Berarti proyeksi kedua otomatis kalian harus mencari A2, B2, C2 sampai H2. Karena kubus pasti bangunnya tingginya sama persis kayak tinggi AB ya. Kayak tinggi AB. Nah, tadi saya tanya tuh sempat ke Zidan, berapa panjang AB dan Zidan? Zidan nggak ada. Ya Pak, maaf. Berapa panjang AB? Panjang AB tadi Heeh, 4 akar 2. 4 akar 2. Kalau panjang AE, Panjang AE. ya, Tunggu. Sama nggak sih? ya sama. Kok pakai mikir panjang? Iya Ya Pak. sama lah. Kan AB, BC itu kan rusuk-rusuk. AE kan juga rusuk, bukan bukan yang miringnya, kan bukan diagonal AE itu. Iya bener Pak, maaf. Nah,
Itu juga 4 akar 2. Nah, sekarang gimana caranya? Karena kan nggak pas tuh kalau pakai lingkaran dengan apa ya, lingkaran dengan radius kan ke atas ya. Ini kan radiusnya 4 akar 2 kan susah. Nah, gimana caranya supaya kalian bisa menentukan titik E2-nya? Kan E2 pasti di atas. Ya. Nah, ini tegak lurus. E2 itu kan pasti letaknya di antara di antara garis ini kan. Cuman panjangnya itu harus 4 akar 2. Kalau kondisinya seperti ini gimana caranya? Ada yang bisa nggak? Pakai apa? Panjangnya harus sama dengan panjang AB, harus sama dengan panjang AD, panjangnya ya. Harus sama dengan panjang BC, harus sama dengan panjang CD. Panjangnya harus sama. Silakan. Nah, ini perlu mikir, oh, sifat-sifat di geometri ya diterapkan. Pakai apa? Yang nilainya selalu tetap apa sih bangun geometri itu? Ada yang nilainya tetap, panjangnya tetap, Persegi. persegi ya. Tapi kalau persegi di sini agak susah. Selain Be- persegi apa? Belah ketupat. Belah ketupat, panjang rusuknya sama. Ya, itu memang sama ya. Tapi Ah, yang bisa diterapkan di sini yang apa? Kita punyanya kan maunya kan bentukan titik E di titik E itu kan di sini kan, di garis sini kan. Di ah, mana nanti panjangnya harus sama kayak panjang A ke B. Ya, pakai cara apa? Lingkaran. Yang ini. Lingkaran dengan 2 titik. Satu pusat, satu pada lingkaran. Nah, kalau saya buat seperti ini, ya kan? Kan ada titik potong di atas ini. Nah, pertanyaan saya, apakah panjang A ke titik potong yang warna hitam itu sama dengan panjang dari A ke B? Sama nggak panjangnya? sama Pak. Kalau Sama. Sama. Nah, caranya gitu. Jadi tinggal, oh iya pakai ini pasti bisa. Jadi nggak usah pakai lingkaran input angka, karena angkanya nanti belum tentu, apa namanya, belum tentu benar angkanya ya. Nah, ini juga 4 akar 2. Ya, nah ini titik E-nya. Ini titik E2 namanya. Cukup satu ini nanti. Baru ke kanan atas. Oke, sekarang saya lanjutkan dulu. A2 di mana A2? Nyari satu-satu. A2, B2, C2, D2. Nah, di mana A2? Titik A di sini pada sumbu X. A2 di mana A2? Di A1, Kak. Ya, betul. A2 di A1. B2, Bikin tegak lurusnya dulu. D2 atau B2, Pak? eh, B2. Di pusat Betul, tuh, Pak. bikin tegak lurus dulu. Ya, jatuhnya nanti di pusat pasti. Bikin tegak lurus dulu ya, yang jelas ya. Ini tegak lurusnya kayaknya berhimpit tuh. Oh ya, berhimpit karena dia pas tengah-tengah ya. Jadi nggak, yang ini nggak perlu saya lukis ya, karena kan berhimpit tuh. Nah, sekarang kita tentukan titik potongnya. Kita sembunyikan, kita sembunyikan. Nah, tadi A2 sudah. B2 di sini B2 ya. Di sini B2.
Kemudian sebentar. Nah, itu B2. Kemudian C2 di mana C2? C2 tadi berhimpit di sini ya. Karena dia persegi pasti berhimpit. C2 tadi sudah digambar. Kemudian D2 mana? Oh, di sini D2. Nah, tinggal dihubungkan saja. Pakai garis proyeksi, harus putus-putus. Kalau garis proyeksi. Ini juga. Nah, kemudian EFGH yang kedua, E2 sudah tuh. E2. Nah, EFGH kan sebidang ya, sejajar dengan alas kan? Pastilah sejajar dengan alas, karena persegi. Nah, berarti kalau dilukiskan kan dari satu bentuk garis lurus proyeksinya. Seperti ini, ya kan? Nah, tinggal tentukan saja. B2 itu kalau tarik ke atas kan pasangannya dengan F ya. Nah, di sini F. Kalau B itu F. Kalau C2 tarik ke atas pasangannya dengan F, G ya, sama G ya. Berarti G2. Di sini G2. Ya, terus dulu deh. Ini E2, F2. Nah, di sini juga G2 juga berhimpit dia. G2. Kemudian, nah ini belum. H2. Oh, nggak mau. Ini namanya tadi H2. Tinggal hubungkan saja garis-garisnya. Pertama jangan putus-putus itu untuk garis proyeksi ya ke bawah. Kemudian ini jangan putus-putus. Nah, sudah. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Sampai proyeksi kedua. Kalian coba yang ketiga di rumah masing-masing, ya. Nah, kalian coba sendiri nih gambarnya. Nah, di situ ada beberapa soal. Nomor 12, 13 itu sejenis, ya, sejenis. Kemudian ada yang nomor 14 itu prisma. Prisma segi berapa nih? Segi 6 ya? Iya, gampang lah segi 6. Kalau pakai GeoGebra kan tinggal ada pilihannya tuh. Tinggal masukkan angka 6 udah jadi segi 6 peraturan. Kemudian nomor 15 segi 5. Nah, apa lagi? Nomor 16 limas. Gampang. Nah, kalian coba ya, nomor 13, 14, 15, 16. Pengalaman tahun kemarin itu 4 nomor ini bisa 3 pertemuan sendiri pembahasannya. 3 pertemuan atau 2 pertemuan biasanya. Cuman melukis saja. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup ya? Bapak tadi maaf nomor berapa Pak? 13, 14, 15? 13, 14, 15, 16. Oh, Coba baik, Pak. dulu. Terima kasih, Pak. Ya, minggu depan paling tidak ada yang maju untuk mengerjakan
salah satu soal misalnya. Silakan. Jadi langsung di tempat ya ngerjakannya ya. Urutannya biar kelihatan yang lainnya. Pertama coba dulu gambar di rumah sampai jadi. Nah, kemudian minggu depan atau nanti pertemuan berikutnya kalau ada KP, nah langsung dicoba sendiri. Maksudnya menggambarnya ditampilkan di depan biar yang lain melihat prosesnya gitu. Oke, cukup ya untuk perkuliahan hari ini. Ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Oh. Iya, sebentar, Pak. Minggu depan gimana, Pak? Minggu depan hari Kamis tetap. Nah, harapannya ada KP. Kapan kosongnya? Kan Bapak bilangnya free itu hari Senin, Kamis, Jumat ya? Free-nya Senin Jumat. Oh Kalau iya, Senin, Jumat. Kamis kan memang jadwalnya ngajar. Ya, Kalau mau Senin sore. Senin sore. Jam Mungkin online. online. Oke. Ya, Senin sore, kemudian Selasa sore, Rabu sore, Kamis sore. Pas itu 4 kali. Walah. Tapi yang Kamisnya tetap online, Pak. Yang Kamis depan. Kalau tidak ada perubahan rencana, luring saja ya mungkin kalau bisa. Oke. Kalau mau online boleh silakan. Nah, nanti kita sepakati aja mau daring atau mau luring ya. Oke. Kita aja. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Kalau dari saya mungkin cukup. Yang lain ada kah? Cukup, Pak. Cukup. Baik, saya rasa cukup ya pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, jangan lupa tadi latihan soalnya dikerjakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Pak. Ya.